yang sederhana saja, 2 atau 3 lantai, kemudian nanti kita akan coba memasukkan beban-bebannya juga. Jadi untuk pemodelan 3 dimensi, di sini kalian bisa new model, kalian bisa langsung menggunakan 3D frame ini, atau menggunakan grid only kalau semisal frame-nya custom seperti itu ya. Jadi kalau 3D frame ini dia akan langsung otomatis bagian X-nya ada 3, kemudian Y-nya ada 4 dan 2 lantai. Tapi kalau kita mau custom, kita bisa pakai grid only atau di sini X direction-nya akan tergantung dari berapa jumlah portal yang ada gitu ya. Jadi kalau semisal di sini saya buat ke arah X-nya adalah misal 3, kemudian ke arah Y-nya adalah 5 titik gitu ya, atau ke arah X-nya adalah 4 titik gitu, kemudian jadi ada 3 portal ya, jadi titiknya adalah 4 gitu, lines-nya ada 4, jadi Y-nya ada 5 titik, kemudian ke Z-nya kita buat 2 lantai, jadi 3 grid gitu ya. Kemudian X direction-nya kita buat arah X-nya, jarak antar portalnya adalah 5 meter. Kemudian untuk arah Y-nya, jarak antar portalnya kita buat misal 4 meter. Kemudian jarak atau tinggi antar lantainya adalah 3 meter gitu ya. Jadi kalau kita oke, kita akan dapatkan seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri ini, kalau kalian lihat sini, dia adalah XY plane, di mana lokasinya adalah di Z sama dengan 6. Z sama dengan 6 itu artinya di ketinggian 6 meter, berarti dia ada di paling atas di sini gitu ya. Nah, ini bisa kita bolak-balik gitu ya. Jadi kalau mau ke bawah, turun ke bawah, tinggal turun ke bawah. Kemudian kalau mau ke atas ya tinggal ke atas lagi seperti itu. Nah, kemudian dari sini yang pertama harus kita tentukan, tentu saja kita akan mendefinisikan materialnya dulu ya. Kita definisikan materialnya dulu. Misal saya mau materialnya adalah beton gitu ya. Beton dengan efisiensinya adalah 5000 PSI gitu untuk yang customnya. Tapi ini bisa kalian modify sesuai dengan material yang kalian gunakan. Misal kita pakai di sini satuannya Newton milimeter gitu ya. Nah, misal kita pakai di 35 MPa gitu ya. Beton 35 MPa. Itu, kemudian di sini kita ganti 35, kemudian ini juga kita ganti 35 MPa. Nah, untuk modulus elastisitas ini bisa kalian hitung 4.700 akar F aksen C, tapi kalau 34, sekian dengan 35 tadi tidak terlalu berbeda, jadi bisa kita gunakan yang default dari sini saja. Tapi kalau semisal nanti ditentukan berapa modulus elastisitasnya atau kalian harus menghitung modulus elastisitasnya, silakan dihitung sesuai dengan SNI. Rumusnya adalah 4.700 akar F aksen C. Itu juga sudah kalian dapatkan dulu di mekanika bahan gitu ya untuk beton. Kemudian kita oke. Sini material sudah, kemudian kita define section properties-nya seperti kemarin. Kita add new properties, propertiesnya adalah konkret. Kita pakai rektangular gitu ya. Nah, di sini kita definisikan baloknya dulu. Baloknya misal ukurannya adalah 40 dikalikan dengan 20 gitu ya. Kemudian di sini materialnya kita pilih, jangan lupa beton 35 MPa. Kemudian di concrete reinforcement-nya ini kita pilih beam gitu ya. Jadi beam. Kemudian ini adalah concrete cover gitu ya. Concrete cover tergantung berapa covernya. Kalau tidak ditentukan silakan bisa mau 50 cm, mau 60 cm, 50 mili atau 60 mili silakan. Kemudian ini longitudinal bar-nya kita pakai default saja dari sini, tapi ini bisa juga kalian refine materialnya. Kalau misal kalian punya material khusus untuk tulangannya, misal FY berapa, FY 240 atau FY 320, silakan bisa dimasukkan di sini. Kemudian kita sudah punya untuk balok gitu ya. Kemudian kita add new property untuk kolom. Kolomnya misal ukurannya adalah 40 kali 40. Ya. Kemudian betonnya juga sama. Concrete reinforcement-nya kita pilih kolom gitu ya.
Nah, ini juga kalau kolom itu bisa kita pilih covernya berapa. Misal kita mau samakan 0,5 boleh. Kemudian barnya itu berapa. Kalau kolom dia selalu ada tulangannya di sini, jadi tulangannya selalu terpasang default atau sesuai yang mau kita gunakan gitu ya. Ini confinement-nya untuk tulangan sengkangnya. Gitu. Kalau ditentukan sudah tulangan sengkangnya diameter berapa, silahkan dimasukkan di sini gitu ya. Nah, ini sudah dapat gitu. Kita ganti namanya di sini kolom gitu ya. Oke. Kita sudah punya balok dan kolom. Sekarang yang belum kita punya adalah plat gitu ya. Sehingga section properties, platnya kita buat area section. Kita pakai shell saja, kemudian kita pakai shell thin. Ini slab. Materialnya 35 MPa, kemudian tebal platnya itu saya ambil misal 12 cm gitu. Oke. Udah, kita sudah punya define semuanya, section propertiesnya sudah kita define gitu ya. Kemudian sekarang kita bisa mendefine load-nya gitu ya. Kita define dulu load-nya. Jadi ada beban mati. Seperti kemarin itu sudah dijelaskan bahwa beban mati itu adalah beban sendiri struktur. Jadi apa yang sudah kita masukkan, sectionnya berapa, panjangnya berapa, dia akan menghitung secara otomatis berapa besarnya beban sendirinya. Kemudian di sini ada beban mati tambahan eksternal dead load gitu ya. Kita bisa masukkan di sini super dead, add new load pattern. Kemudian kita bisa masukkan beban hidup, live load. Add new load pattern. Kemudian kita tambahkan juga, nanti kita akan belajar memasukkan beban gempa juga ya dengan respon spektrum. Oke, itu kita sudah mendefine mulai dari materialnya, section property sampai ke jenis bebannya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Ya, silahkan Mas Alfian. Ya Bu, izin bertanya Bu, untuk yang saat mengatur load pattern itu Bu ya, kan ada self weight-nya yang diatur 1 atau 0, itu sebenarnya fungsinya apa Bu ya? Itu adalah seperti yang saya jelaskan minggu lalu, itu adalah pengali terhadap berat sendiri. Jadi berat sendirinya dikalikan dengan beban yang kita masukkan di sini. Jadi untuk dead load ini dia memang menghitung berat sendirinya adalah 1 gitu ya. Jadi self multiplier-nya adalah 1. Jadi berat sendiri yang kita masukkan di situ itu dihitung secara otomatis, ditambahkan secara otomatis. Nah, tapi kalau untuk external dead load, live load dan beban gempa kan kita akan memasukkan bebannya berapa gitu ya Mas ya. Jadi kita akan memasukkan bebannya berapa. Jadi self weight multiplier-nya atau penambahan terhadap beban sendiri strukturnya seperti balok, pelat, kolom yang nanti akan kita gambarkan apapun itu tidak dimasukkan di sini. Jadi kita memasukkannya secara manual dan tidak ada penambahan atau pengalian terhadap berat sendiri struktur. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Ya, silahkan. Komisi izin bertanya, mungkin sedikit melanjutkan dari Alfian tadi, kayak mengenai dead load kan menjadi pengali dari bebannya sendiri. Nah, untuk kasus lain yang menjadi pengalinya selain dead load itu apa aja Bu ya? Apakah biasanya enggak ada Mas. Jadi memang kalau beban gempa pun kalau kita hitungnya nanti, kalian sudah dapat mata kuliah untuk menghitung beban gempa? Belum? Belum sampai. Belum ya, oke. Jadi gini, nanti mungkin di baja ataupun di beton nanti akan dapat ya cara menghitung beban gempa. Di sini kan di pemodelan analisa struktur hanya membahas analisa strukturnya secara general. Tapi di sini saya jelaskan sedikit bahwa pada perhitungan beban gempa itu kalau kalian menggunakan caranya adalah static equivalent, nah itu nanti akan kalian mengalihkan terhadap berat sendirinya. Nah, mengalihkan terhadap berat sendirinya itu nanti akan kalian kalikan secara manual, di perhitungan manual. Tapi kalau kalian nanti menggunakan respon spektrum,
pengali terhadap berat sendirinya itu bukan di self weight multiplier ini, tapi nanti ada di mass source ini. Di sini. Jadi di sini akan ada mass source. Jadi dia sudah menjumlahkan elemen self mass itu adalah yang kalian gambarkan seperti balok, pelat maupun kolom gitu ya. Dan additional mass gitu ya. Misal ada live load biasanya dia menghitung 50%. Jadi sudah include di sini. Jadi untuk beban gempa masuknya di sini. Jadi nanti ketika kita mendefine beban gempa nanti, misal kita define beban gempa gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Nah, di sini akan ada mass source. Gitu. Jadi akan ada mass source, mass yang mana yang dipakai untuk mengalihkan beban gempa ini gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah untuk beban gempa. Tapi kalau untuk yang self weight multiplier itu adalah beban sendirinya. Kalau saya bilangnya itu adalah perhitungan secara langsung yang dilakukan oleh SAP untuk menghitung berat sendiri strukturnya. Jadi biasanya dead load itu selalu saya pisah dengan external dead load. Jadi saya bisa kontrol, oh berat struktur saya benar nggak, akibat berat sendirinya aja dia kuat nggak gitu. Kadang-kadang kan kita penasaran ya, misal struktur kita dinyatakan tidak kuat, dia tidak kuatnya terhadap apa? Apakah terhadap berat sendiri strukturnya aja belum dikasih beban apa-apa dia sudah nggak kuat gitu misal seperti itu. Gitu ya. Mas, siapa tadi yang tanya? Mas. Halo? Ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ya, jelas ya. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke menggambarnya ya. Jadi menggambarnya saya bekerja di XZ plane gitu ya. Ini XZ plane-nya 16, saya buat di 0 dulu di sini. Jadi kita bekerjanya di bagian depan gitu ya. Jadi di X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya ini kita tampilkan di sini. Jadi kita mulai dari menggambar kolomnya dulu, misal di sini kita menggambar kolom gitu ya. Nah, kita bisa menggambar satu-satu seperti ini, atau setelah kita gambar seperti ini, kita bisa replicate gitu ya, kita select gitu ya kolomnya, jadi kita select aja seperti ini, seperti kalian selecting kalau pakai AutoCAD gitu ya. Kemudian di sini ada edit, kemudian ada replicate. Nah, ini kalian bisa replicate ke arah mana saja yang kalian mau gitu ya. Misal ke arah X gitu ya, tadi jarak ke arah X-nya itu adalah 5 meter. Ya, kalau saya nggak salah. Jarak ke arah X-nya adalah 5 meter. 5/5 meter, ini ada 1, 2, dan 3. Jadi di sini numbernya adalah 3. Ketika kita oke, nah dia akan terreplicate ke arah X sebanyak jumlah yang kita masukkan. Nah, ke arah Y pun juga sama. Kalau kalian mau mereplicate, kita bisa edit, kemudian replicate gitu ya. X-nya kita nolkan, ke arah Y itu tadi jaraknya 4 ya, 4 meter. Jumlahnya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4. Gitu ya. Oke. Nah, kita sudah punya kolom, semua kolom sudah tergambar. Gitu ya, untuk kolom. Nah, kemudian sekarang untuk balok. Sama juga caranya bisa digambar manual satu-satu, atau kalian mau replicate juga bisa. Baloknya ada di lantai 1 dan di lantai 2 gitu ya. Jadi ini bisa kalian select, kemudian kita edit, replicate sama ke arah Y gitu ya, ke arah Y 4 gitu ya. Dan oke. Nah, ini sudah ada baloknya sampai ke arah Y. Nah, yang belum tergambar adalah ke arah YZ gitu ya. Jadi kita ambil di sini, kita bekerja di sumbu YZ gitu. Kita bekerja di sumbu YZ, kita gambar baloknya gitu ya. Nah, sini gitu ya. Kita gambar gitu. Karena kita bekerjanya tadi di X-nya adalah sama dengan 15, berarti tadi nanti editnya itu replicate-nya itu jangan sampai salah, berarti arahnya kan minus ke belakang ya, jadi minus 4 gitu. Kalau kalian tadi menggambarnya dari ketika Y-nya adalah sama dengan 0, X-nya sama dengan 0, nanti ke arah X-nya itu bisa
positif. Ini berarti minus 5 ya. Jumlahnya ada 3. Gitu ya. Itu. Oke, kemudian harus gambar tadi. Oke. Sudah, yang belum tergambar adalah yang lantai 2 belum ini. Oke, kita sudah punya frame-nya. Jadi sudah tergambar semua untuk frame balok dan kolomnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi gambarnya itu bisa satu-satu gitu ya. Bisa kalian gambar satu-satu atau bisa kalian gambar satu aja terus kalian replicate. Nah, kemudian kita sekarang menggambar platnya gitu ya. Menggambar platnya kita bekerjanya di arah XY. Kalau ini XY-nya adalah ketika Z-nya 0, berarti kan platnya ada di lantai 1, ketika Z-nya adalah sama dengan 3 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa gambar platnya ini pakai quick draw saja. Slab-nya kita gambar. Gitu ya. Nah, kemudian bisa kita replicate, kita select slide-nya, kita edit, replicate ke arah Z gitu ya. Berarti 3 tadi ya, 3 meter, kemudian numbernya adalah 1. Nah, sudah tergambar. Jadi ini adalah gambar untuk plat, kolom, dan balok. Jadi sudah tergambar semua. Setelah itu, kita bisa mengassign perletakan gitu ya. Perletakannya ada di bagian bawah sehingga kita bekerjanya di arah XY saja tetap, kemudian kita pilih yang paling bawah ketika Z-nya adalah sama dengan 0, dia akan ada di lantai yang paling dasar ini. Kemudian kita select saja semua join-nya, kemudian kita assign, join, restrain, kita pakai jepit. Udah. Kita sudah punya gedung 2 lantai gitu ya, gedung 2 lantai 3 dimensi, di mana bentang X-nya ada 3 bentang gitu dengan jarak 5 meter, bentang Y-nya ada 4 bentang dengan jarak 4 meter, kemudian tinggi antar lantainya adalah 3 meter. Sampai di penggambaran ini ada pertanyaan dulu. Mungkin saya tadi terlalu cepat atau ada yang masih miss tadi. Silakan. Nggak ada? Oke. Oh, nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan mendefinisikan bebannya gitu ya. Kita akan mendefinisikan beban. Nah, bebannya ini untuk beban hidup dan beban mati tambahan, itu saya akan taruhnya di plat gitu ya. Jadi kita bisa define di sini, kemudian maaf, kita select dulu ya. Kita select platnya semua. Jadi daripada kalian select satu-satu, kalian klikin satu-satu, kalian bisa select di sini. Kemudian di sini ada properties. Kalian bisa select sesuai dengan sectionnya. Kalau kalian mau bekerjanya di frame, ya kalian selectnya frame section. Kalau misal kalian bekerjanya
terkelompok material ya di material. Karena saya mau bekerjanya adalah di area, jadi saya selectnya area section, slab saya select. Nah, jadi sudah terselect semua untuk slabnya. Nah, dari situ baru saya assign, kemudian di sini ada area loads di sini ya, area loads itu kita pakai uniform to frame gitu ya, uniform to frame. Nah, jadi di sini kita pakai masukkan dulu external dead load-nya. Misal saya pakai di sini adalah sekitar 10 kilo per meter persegi gitu ya untuk eksternal dead load-nya. Itu kita pakai di sini. Nah, sudah masuk di situ. Kemudian kita assign lagi, kita select lagi untuk memasukkan beban hidup gitu ya. Area section gitu. Kita select slab-nya. Kemudian assign frame load, area load, kemudian uniform to frame. Ini kita pilih live load. Live load-nya misal saya pakai adalah 200 kg per meter persegi. Nah, besarnya external dead load itu biasanya adalah dari beban mati tambahan selain beban sendiri struktur, misal dari spesi, dari tackle, dari plumbing, atau dari misal ada mesin atau barang-barang yang ditaruh secara permanen di lokasi tersebut gitu ya. Jadi tergantung struktur kalian nanti pembebanannya seperti apa. Nah, kemudian untuk live load sendiri itu akan bergantung pada fungsi bangunan. Untuk rumah sakit, misal perpustakaan, kantor, itu akan punya live load yang berbeda-beda. Itu akan ada di SNI 1727. Nanti kalian mungkin akan dapat waktu mengerjakan tugas besar baja ataupun beton, nanti akan dapat kalian mulai belajar mengenai pembebanan secara lebih detail. Kalau ini kan untuk bagaimana inputnya saja kalau menggunakan program analisa struktur gitu ya. Nah, jadi ini sudah kita masukkan tadi external load-nya, kemudian live load. Sekarang kita akan mendefinisikan beban gempa gitu ya. Jadi di sini kita akan mendefinisikan beban gempa, kita akan pakainya respon spektrum. Nah, respon spektrum ini karena kalian belum dapat tentang gempa, sebentar. Saya share dulu. Spektrum. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi untuk beban gempa itu banyak macamnya cara menghitungnya, Mas dan Mbak sekalian gitu. Nanti kalian akan dapat mau itu di baja maupun beton gitu ya, nanti akan dapat lebih detail lagi. Misal kalian ambil dinamika struktur, itu akan lebih detail lagi mengenai beban dinamik seperti beban gempa gitu ya. Nah, secara umum kita sekarang untuk gedung-gedung yang lebih dari 40 meter gitu ya, itu sudah harus menggunakan respon spektrum. Kalau yang di bawah 40 meter kita masih boleh menggunakan static equivalent, tapi sekarang hampir semua gedung even dia di bawah 40 meter pun kita pakainya di respon spektrum gitu ya. Nah, PU itu sudah bekerja sama dengan Puskien, itu sudah membuat gitu ya peta gempa ini gitu ya. Mungkin kalian kemarin waktu ikut workshop tentang gempa itu juga sempat disinggung ini mengenai peta gempa ini. Nah, peta gempa ini untuk memudahkan sebenarnya kalian membuat kurva respon spektrum gitu ya. Di sini bisa inputnya dari koordinat maupun nama kota. Misal kita cari di Surabaya gitu ya. Kita cari di Surabaya. Nah, dia akan mengcompute sendiri gitu ya besarnya respon spektrumnya. Kemudian kelas tanahnya itu tergantung dari hasil uji tanah, nanti bisa pakai SPT maupun uji tanah yang lain, akan bisa ditentukan dia masuknya tanah apa, tanah batuan, tanah keras, atau tanah sedang, atau tanah lunak gitu ya.
Nah, misal di sini saya pakai di tanah sedang gitu ya. Nanti dia akan menghitung berapa besarnya SS, S1, kemudian timeline-nya gitu ya. Nah, ini bisa kalian masukkan nanti di sub gitu ya. Jadi kita masukkan ini di sub-nya tadi gitu ya. Gitu. Jadi cara memasukkannya adalah di define, kemudian ada function di sini, kemudian ada response spectrum. Nah, di respons spektrum ini kalau kita ingin memasukkan secara angka-angkanya tadi saja itu bisa pakai IBC 2012. Nah, kalau kalian punya respons spektrum lain gitu, kalian bisa pakai yang user define. Kalau yang user ini memasukkannya adalah satu-satu. Misal di sini saya tunjukkan dulu ya. Satu-satu define. Function. So, kita pakai yang user define, itu kalau kita add new function, nah kalian harus memasukkan satu-satu. Berapa periodenya, acceleration-nya berapa. Damping ratio-nya juga nanti harus kalian masukkan gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang IBC 2012 gitu, International Building Code, ketika kita add new function di sini, nah dia sudah punya kolom untuk input gitu ya, untuk input variabel-variabel utama yang akan digunakan untuk menghitung respons spektrum ini secara otomatis gitu. Jadi misal ini SS, ini di sini kalau kita lihat tadi kita punya SS MCER itu adalah 6,785, ini bisa langsung di-copy di sini. Kemudian S1-nya itu 0,3 gitu ya. Ini. Kemudian long time transfer period-nya itu adalah di 20, di TL-nya ini adalah 20 gitu ya. 20. Kemudian tanahnya itu adalah tanah SD karena kita pakai sedang tadi. Ini sudah adalah respons spektrum yang kita punya. Misal kita ganti respons spektrum ya. Ini adalah respons spektrum yang bisa langsung dibuat dengan memasukkan variabel-variabel tadi gitu ya. Jadi ini akan lebih mudah. Kalau yang kalian pakai user tadi, nah itu kalian harus memasukkan sendiri gitu ya. Harus kalian masukkan sendiri. Misal kita pakai respons spektrum ini, kemudian oke. Nah, untuk memasukkan beban gempa ada lagi cara lain. Di sini ada function, ada time history gitu ya. Nah, untuk time history ini kita memasukkan data gempa asli. Jadi data gempa asli yang memang benar-benar terjadi gitu ya. Jadi ada banyak di sini. Kita mau pakainya tipenya apa? Cosine, rem atau apapun gitu ya. User manual masukkan secara sendiri gitu atau from file, misal kita punya file data gempa itu bisa kita masukkan juga di sini. Jadi bentuknya itu macam-macam gitu ya. Bentuknya macam-macam, kita bisa masukkan time-nya, value-nya gitu ya. Biasanya bentuknya cosine seperti itu. Jadi ini adalah untuk yang time history. Tapi untuk gedung yang biasa, yang masih rendah lantainya itu bisa kita pakai respons spektrum. Oke, kemudian kita masuk ke load cases gitu ya. Load cases. Kita tadi yang perlu kita definisikan karena dead load untuk external load dan earthquake load itu dia masih di linear static, tapi untuk beban gempa itu perlu kita ubah gitu ya, karena kita tadi pakainya adalah respons spektrum. Jadi di load case type-nya di sini kita pakainya adalah respons spektrum, gitu ya. Respons spektrum ini kita pakai SRS, pakai yang ini saja. Kemudian akselerasinya itu ada U1, U2 itu adalah artinya gaya dorong ke arah U1 ke arah U2 gitu ya. Nah, untuk scale factor ini dimasukkan biasanya adalah kalau kita pakainya gempa arah X gitu, gempa arah X, kita mendefinisikan gempa arah X gitu ya. Respons spektrum arah X, dia biasanya yang bekerja adalah 30% gempa X, 100% gempa X ditambah dengan 30% gempa Y. Berkebalikan dengan kalau respons spektrumnya arah Y, kita masukkan 30% gempa arah X dan 100% gempa arah Y. Gitu ya. Jadi scale faktornya ini harus kita kalikan dengan 100 dan 30%.
Nah, apalagi yang mempengaruhi scale factor itu nanti kalau kalian sudah belajar beban gempa gitu ya, di SNI gempa itu ada namanya faktor keutamaan. Kemudian ada namanya faktor yang terkait dengan jenis struktur yang kita pakai. Apakah kita nanti mau pakai struktur khusus, struktur yang umum saja gitu ya, SRPMK, SRPMB. Nah, itu akan tergantung dari situ. Nah, untuk di awal karena kalian belum belajar mengenai beban gempa, untuk scale faktornya kita pakai untuk gempa arah X, kita pakai akselerasi arah X, yaitu U1-nya adalah 1, sedangkan akselerasi arah Y-nya adalah di 30% atau 0,3 gitu ya. Ini adalah gempa X. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, add copy gitu ya. Nah, ini adalah gempa arah Y gitu ya. Ini gempa arah X-nya adalah jadi 0,3. Kita modify, kemudian gempa arah Y-nya adalah 1. Gitu. Nah, ini kita sudah punya gempa arah X, gempa arah Y, gitu ya. Itu kita sudah punya untuk case load-nya yang akan kita bisa masukkan di beban kombinasi pembebanan. Gitu. Dari sini sampai sini dulu ada pertanyaan? Mungkin di beban gempa ini agak susah kalian nangkepnya karena belum belajar mengenai beban gempa gitu ya. Jadi untuk membayangkannya mungkin agak susah gitu. Jadi di ini saya dulu diterima saja dulu gitu ya. Jadi ini memasukkannya dengan respon spektrum. Respon spektrum itu dapatnya dari mana nanti kalian akan belajar di semester selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada, oke. Kemudian kita bisa masuk ke kombinasi pembebanan gitu ya. Jadi kita bisa add new combo gitu ya. Jadi kombinasi pembebanan ini ada macam-macam Mas dan Mbak sekalian gitu ya. Jadi kombinasi pembebanan ini sesuai dengan SNI itu ada kalau saya nggak salah ada sekitar 8 sampai 10 pembebanan gitu ya yang umum digunakan. Nah, SAP ini juga sebenarnya dia sudah punya kombinasi pembebanan sendiri. Jadi kalau kita tidak memasukkan kombinasi pembebanan, dia juga akan menghitung terhadap kombinasi pembebanannya sendiri gitu ya. Nah, di sini bisa kita masukkan sebenarnya kalau kita mau masukkan kombinasi pembebanan, misal beban mati 1,4 dan external load gitu ya 1,4, itu kombinasi 1. Kemudian kombinasi 2 itu biasanya adalah dead load-nya itu di 1,2, kemudian live load, external dead load-nya sama, kemudian live load-nya di 1,6 gitu ya. Tuh. Nah, ini ada banyak, saya coba tunjukkan SNI-nya kalau supaya lebih jelas ya. Sebentar. Nah, ini adalah SNI 1727 terkait pembebanan gitu ya, pembebanan struktur gitu. Nah, ini ada kombinasi dasar, di sini dia kombinasi dasar itu 1,4D, kemudian 1,2D ditambah 1,6L itu adalah beban live load. Kalau LR atau S atau R itu ada di sini penjelasannya. Kalian mau lihat. Nah, ini.
di mana LR itu adalah beban hidup atap gitu ya. Kemudian S itu adalah beban salju kalau memang ada beban salju, R itu adalah beban hujan kalau misal ada beban hujan, biasanya ada di atap gitu ya. Kalau ini tadi kita samakan beban hidupnya, kemudian ini ada 1,2D, ada LR atau S atau R, kemudian ada L ditambah 0,5 beban W itu adalah beban angin gitu ya. Jadi ini adalah kombinasi dasar yang harus dimasukkan kalau misal tidak ada beban gempa. Kalau misal ada beban gempa, nanti di bawahnya sini ada lagi gitu ya, kombinasi pembebanan gitu. Nah, ini adalah kombinasi efek beban seismik, itu ada 1,2D, ditambah beban gempa vertikal, ditambah beban gempa horizontal, kemudian ditambah beban hidup, dan ditambah 0,2 beban salju kalau memang ada beban salju. Gitu. Jadi beban gempanya koefisiennya adalah plus minus 1 gitu ya. Atau kita bisa masukkan 0,9 kalau kita tidak memasukkan beban hidup, 0,9 beban mati, dikurangi beban gempa arah vertikal ditambah beban gempa arah horizontal. Karena kita sudah memasukkan respon spektrum, kita bisa masukkan beban gempanya arah X dan arah Y saja gitu ya. Jadi untuk beban gempa arah vertikal nanti kalian akan belajar lebih lanjut gitu. Itu kemudian kita bisa masukkan di sini. Kalau gitu kombinasi pembebanannya. Ini tadi sudah kombinasi 2 itu adalah yang akibat beban mati dan beban hidup gitu ya. Kemudian kita bisa add combo lagi untuk ya, jadi untuk beban mati itu tadi adalah 1,2 gitu ya. Kemudian beban 1,2, beban hidupnya tadi adalah di 1 ya. Kemudian beban gempanya arah X itu ada 1. Kemudian gempa arah Y-nya itu nanti yang kita masukkan gitu ya, combo 3 itu oke. Kemudian combo 4 ini kita ganti dengan RSPY gitu ya. Oke gitu ya. Jadi kita sudah mempunyai akibat gempa X, kemudian akibat gempa Y-nya juga kita sudah dapat gitu ya. Nah, jadi kombinasi pembebanan ini sangat tergantung kalian mendesain apa gitu ya. Kemudian beban yang bekerja, beban apa saja. Jadi secara umum seperti itu cara memasukkan beban gempa. Kemudian dari situ kita sudah memasukkan semua ya, mulai dari beban gempa, beban hidup, beban mati sudah dimasukkan semua. Nah, di sini ada analyze, set analyze option. Kalau kita kemarin bekerja di 2 dimensi, kita pakai XZ plane, tapi karena ini kita bekerja di 3 dimensi, kita pakainya space frame gitu ya. Nah, ini kemudian bisa kita run. Ini adalah deformasinya gitu ya, hasil deformasi kalau akibat beban mati. Di sini kalian bisa cek juga berapa kalau semisal kalian mau tahu momennya akibat misal beban kombinasi satu saja akibat beban mati seperti apa momennya gitu ya, seperti kemarin. Kemudian kalau semisal kita mau akibat beban gempa gitu ya, itu bagaimana. Nah, ini adalah akibat beban gempa gitu. Jadi bisa terlihat di sini. Kalau misal mau tahu hasilnya secara keseluruhan seperti kemarin, bisa di display show tables, kemudian kalian pilih jenis output yang mau kalian generate, bisa kalian pindahkan ke Excel seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silahkan. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, di sini ada SAP juga menyediakan untuk kita mengevaluasi struktur kita sebenarnya.
Kita bisa evaluasi struktur kita. Di sini ada desain yang disediakan hanya 2, ada steel, ada konkrit. Kemudian di sini ada juga aluminium. Kemudian kalau kita pakainya material selain 3 ini, maka kita tidak bisa melakukan evaluasi secara langsung otomatis di SAP gitu ya. Tapi kalau semisal kita pakainya 3 material ini, kita bisa langsung ada di SAP di sini. Di sini bisa kita start check design of structure gitu ya. Jadi dia akan mengecek apakah struktur kita kuat atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau warnanya merah gitu ya. Kalau warnanya merah itu berarti dia tidak kuat gitu ya. Berarti dia tidak kuat. Nah, ini bisa kita lihat bahwa beam kita di sini itu kondisinya adalah tidak kuat gitu ya. Jadi dia warnanya adalah merah gitu ya. Oh maaf, beamnya masih kuat. Ini merahnya adalah platnya. Jadi bisa kita hilangkan ya. Jadi select di sini kalau kita mau lihat frame-nya saja, kita select gitu ya. Kemudian klik kiri, klik di kanan, kemudian remove selection from view. Nah, di sini masih warnanya abu-abu ya, jadi masih kuat gitu ya. Nah, kemudian kolomnya itu sudah di 0,9, itu kolomnya sudah kemungkinan tidak terlalu kuat gitu ya. Jadi di 0,9 perlu kita cek lagi. Tapi nanti untuk evaluasi desain itu nanti kalian akan belajar masing-masing di baja maupun di beton. Gitu. Jadi bukan di sini belajarnya gitu ya. Tapi SAP itu menyediakan opsi untuk itu, untuk kalian mengecek secara umum gitu, bagaimana kondisi struktur kalian, apakah masih kuat, apakah sudah kira-kira ukurannya terlalu kecil nih, kira tulangannya kurang gitu, jadi bisa dicek di sini gitu ya. Detail untuk checkingnya ini bisa kalian pilih salah satu, misal di sini kalian select, kemudian kalian klik kanan. Nah, di sini ada summary. Jadi di sini ada summary, desain momennya berapa, positifnya berapa, kemudian flexuralnya, shear-nya, torsinya itu ada di sini semua. Jadi SAP itu menyediakan untuk itu, seperti itu. Nah, di sini juga ada di sini view reference preference. Jadi design code-nya ini bisa kalian ganti-ganti gitu ya. Misal kalian sayangnya di sini tidak ada SNI, tapi SNI kita kan mengacu ke ACI 318. Jadi kita kalau kita menggunakan preference design code yang ACI 318, insya Allah itu akan sesuai dengan SNI kita gitu ya. Kemudian yang dicek adalah terhadap envelopes gitu ya. Kemudian seismik kategorinya bisa dipilih seismik D, seismik misal kalian di D dia tidak kuat, misal saya pindah nih seismik kategorinya A saja gitu ya. Nah, misal kita oke gitu ya. Kemudian kita cek desain lagi gitu ya. Sorry. Cek desain lagi apakah masih kuat atau tidak gitu ya. Jadi bisa kita cek desain, ternyata sama aja, berarti kolomnya memang tidak kuat, bukan terhadap beban gempa tapi terhadap beban keseluruhannya masih kurang kuat gitu. Tapi kurang kuatnya karena apa? Apakah kalian tadi memasukkan tulangannya sudah benar atau belum? Itu perlu dicek gitu ya. Jadi banyak faktor gitu. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut ketika memakai ini untuk desain masing-masing gitu ya. Jadi misalnya desain untuk baja, desain untuk beton, itu kalian nanti akan pakai sendiri-sendiri. Tapi secara umum SAP itu menyediakan untuk cek desain seperti ini gitu ya. Jadi seismik kategorinya bisa diubah, kemudian V-nya ini nanti kalian akan dapat di beton gitu ya, dari mana ini semua angka-angkanya gitu ya, P untuk tension, compression, dan seterusnya. Jadi tidak akan belajar di sini. Jadi di sini hanya belajar bagaimana cara memodelkannya saja, mengeluarkan hasilnya seperti apa, input bebannya seperti apa. Gitu. Seperti itu secara umum untuk bangunan 3 dimensi. Secara umum sama dengan bangunan 2 dimensi, hanya saja dia tridimensional gitu ya, sehingga mungkin untuk penggambaran geometri akan lebih kompleks gitu. Tapi secara umum sama seperti itu. Ada pertanyaan?
Sudah jelas atau bingung atau bagaimana? Atau perlu mencoba sendiri? Izin bertanya, Bu Niar. Silahkan. Kalau misalnya ngedesain suatu bangunan, itu biasanya idealnya itu mentok itu di warna apa, Bu? Hasil yang kuat pembebanan tadi, Bu? Kalau mentok di warna apa, kalau saya sebisa mungkin, kalau warna itu akan warna itu Mbak pada dasarnya dia menunjukkan kapasitas kita dibagi dengan beban yang bekerja dibagi dengan kapasitas kita. Jadi misal momen akibat beban yang bekerja ya dibagi dengan kapasitas kita. Nah kalau momen yang bekerja lebih besar dari kapasitas kita kan berarti dia lebih besar daripada satu. Misal kita punya gedung nih kapasitasnya cuma 80, tapi momennya yang bekerja adalah 100, berarti kan 1, sekian gitu kan ya. Untuk itu. Nah, itu sebenarnya tergantung confidence level dari kita masing-masing desainer, gitu ya. Biasanya sih kita kalau untuk yang baik gitu ya, yang baik itu biasanya antara di 0,7, 0,8 itu sudah efisien gitulah desain kita. Itu efisien. Pada dasarnya kita sebagai desainer itu kan sudah banyak safety factor. Pertama beban, dari beban tadi kalau Mbak Astrid tadi lihat ya, beban itu kita masukkannya selalu berlebih. Misal beban hidup tadi yang harusnya cuman faktor pengalinya 1, misal 100 kilo nih beban yang kita masukkan tadi, atau beban hidup tadi kita masukkan 200 kilogram per meter persegi. Tapi ternyata di kombinasi beban kita lebihkan jadi 1,6. Nah, itu sudah safety factor kita sendiri gitu. Nah, kalau kita sebagai desainer itu sebenarnya confidence dengan itu gitu, mepet-mepet di 0,1 pun kita mungkin masih berani gitu. Tapi kan kalau saya sendiri sebagai desainer, saya biasanya aman saya di 0,7, 0,8 itu masih oke. Jadi saya masih punya selain safety factor dari beban tadi, saya masih punya safety factor lebih 20% gitu. Untuk confidence level saya sebagai desainer. Itu Mbak Astrid kalau dari saya. Terima kasih. Yang lain? Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bahas untuk EAS ya. Saya nggak ada EAS karena materi terakhir kalian adalah SAP gitu ya. Jadi saya adanya adalah individual final project. Jadi nanti akan saya berikan kasus gitu untuk kalian bisa modelkan di SAP gitu. Waktunya mungkin sekitar 2 minggu seperti kalian sudah lihat di classroom gitu ya. Jadi saya tidak ada EAS untuk perhitungan ujian gitu nggak ada. Jadi silakan kalian bisa nanti memodelkan itu. Kemudian itu nanti silakan dikumpulkan, dibuat reportnya yang rapi, kemudian dikumpulkan dalam bentuk file PDF. Itu nanti di classroom pada jadwal yang sudah ditentukan. Dan nanti detail tugasnya akan saya taruh di classroom sehingga kalian bisa lihat gitu ya untuk tugasnya. Itu untuk EAS. Untuk yang tadi sudah nggak ada pertanyaan lagi? Perlu nyoba sendiri atau gimana? Sepertinya sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Iya, oke. Oke, kalau semisal memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kelasnya saya akhiri sampai di sini. Nanti untuk tugas pengganti EAS-nya akan saya taruh di classroom, silakan bisa dikerjakan dan dikumpulkan sesuai jadwal yang ditentukan. Gitu ya. Absennya sudah? Ada yang belum absen? Ada yang kesulitan absen? Sudah. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, kelasnya saya akhiri pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.